Mari Bapak Ibu semua kita mulai ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati kami sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu dan menjalankan firman-Mu, sehingga kami bisa lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami bisa bertumbuh, berbuah dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Biar Engkau Roh Kudus-Mu memimpin kami dari firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami mampu diperbaharui hati, pikiran, dan tindakan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita masuk dalam doa 10 hari. Meskipun di gereja kita akan berdoa secara 6 hari full. Kita akan berdoa dan berpuasa dan berdoa bersama di gereja. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu setiap sore, baik itu di Mojosongo maupun di Pucang Sawit. Doa pencurahan Roh Kudus. Orang-orang selalu bertanya mengapa disebut doa pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik secara kehidupan jasmani kita maupun kehidupan rohani kita. Roh Kudus ini memiliki peran penting bagaimana dia menghubungkan kita dengan Allah, dan dia menghubungkan kita dengan apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan kebenaran Allah. Secara singkat hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang 3 peran utama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus bukan saja memberikan kita kuasa, namun juga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menguasai kehidupan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan berdasarkan kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bapak Ibu semua, jika kita sering berkata tentang hati nurani, kita akan bicara tentang bagaimana kita memiliki satu self-reminder, sesuatu yang ada dalam hidup kita yang mengingatkan kita jika kita sedang mengalami kebingungan atau kita sedang mengalami jalan yang akan mengalami kesalahan. Bagaimana kalau self-reminder itu bukan dari Allah? Bagaimana ketika kita menghadapi masalah dan self-reminder kita itu bukan berasal dari Roh Kudus? Atau saya balik, apa yang akan terjadi jika kita menghadapi masalah yang besar dan ketika kita harus memutuskan sesuatu, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menjadi self-reminder kita. Dia bicara di nurani kita, dia bicara di hikmat kita, dia bicara di pikiran kita yang mengatakan bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu pilih ini, kamu pilih itu, jangan lakukan ini, lakukan ini. Yang terjadi adalah ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan memilih jalan yang benar, meskipun itu mungkin jalan terlihat berat. Mungkin itu jalan yang terlihat sesuatu yang tidak mungkin kita lihat masa depannya, tapi ketika Roh Kudus berkata jalani ini, bersama Tuhan jalani ini, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita, dia menuntun kita. Roh Kudus yang dalam kehidupan kita itu tidak aja diam, tapi dia menuntun kita untuk melakukan sesuatu dengan benar, untuk menjalani kehidupan kita juga dengan benar. Hal yang kedua, Roh Kudus memampukan kita dan mengatasi kelemahan kita. Roma 8 ayat 26-27 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Bapak Ibu semua, Roh dalam hidup kita itu membantu kita dalam kelemahan kita. Mengapa? Karena dalam kelemahan inilah sebenarnya kuasa Allah itu dibuktikan. Dalam kelemahan kita, sebenarnya kuasa Allah itu sedang didemonstrasikan Allah, sedang ditunjukkan Allah. Ketika kita kuat, kita merasa bisa melakukannya sendiri. Tapi ketika kita lemah, kita biasanya mencari perlindungan, mencari pertolongan.
Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita lemah, kapan kita kuat. Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita baik, kapan hidup kita jelek. Tapi yang satu hal yang kita tahu, bahwa kehidupan kita akan masuk dalam kehidupan yang dipenuhi oleh perjuangan. Apakah kita akan melaluinya bersama Yesus atau tidak? Tapi hidup kita pasti akan hidup dalam perjuangan. Yang membedakan orang adalah bagaimana orang itu hidup dalam perjuangan itu dengan Allah atau tidak, dengan Roh Kudus dalam hidupnya atau tidak. Orang Kristen hidup dengan Roh Kudus yang ada dan menuntunnya, mengatasi kelemahannya, mengatasi kekurangannya, membantunya ketika dia berdoa. Penting bagi kita untuk meminta Allah masuk dalam kehidupan kita, meminta Allah untuk masuk dalam setiap apa yang kita butuhkan. Penting bagi kita untuk meminta Roh Kudus itu untuk membantu kita berdoa. Roh yang dalam hidup kita itu membantu kita berdoa ketika kita sedang dalam posisi lemah. Sedangkan kita dalam posisi kita sedang tidak mampu lagi berkata-kata, air mata yang keluar. Atau kita tidak tahu sebenarnya apa yang harus kita doakan. Atau kita tidak tahu sebenarnya apa yang harus kita butuhkan. Apa yang sedangnya kita butuhkan itu. Tapi Roh Kudus menggantikan kita. Setiap kata-kata yang tidak terucap itu. Setiap kata-kata yang tidak mampu kita katakan pada Tuhan. Roh itu yang akan mengatasinya. Roh itu yang akan berbicara pada Allah. Sehingga Allah tahu bahwa kita sedang merendahkan hati. Karena apa? Ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, kita sedang menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus memampukan kita untuk mengatasi kelemahan kita. Hal yang ketiga berkata, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kebenaran Allah akan memimpin kita hidup dalam penyertaan Allah. Memiliki kebenaran Allah itu kita membutuhkan pemahaman, membutuhkan penerimaan. Kita tidak mampu menerima, tidak akan memahami. Kita tidak bisa berkata, saya berusaha untuk hidup dalam kebenaran Allah, tapi kita tidak merendahkan hati kita. Saya hidup dengan menjalani kebenaran Allah, tapi kita tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Yang terjadi adalah kita memahami kebenaran Allah melalui pemahaman kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam kebenaran itu. Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang akan menjalani bersama kita untuk menjalani bersama untuk dalam kehidupan kebenaran kita bersama Allah. Dengan kita hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam firman Tuhan, kita akan hidup benar di hadapan Allah. Dan kunci kehidupan kita yang berhasil adalah hidup benar di hadapan Allah. Karena itu, Bapak Ibu semua, di doa 10 hari ini, biarlah kita memanfaatkan momen terpenting dalam kekristenan kita selama setahun. Untuk kita berdoa bersama, untuk kita menyembah Tuhan, meminta Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Dalam Yudas 1 ayat 20-21 berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku kekasih, bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Momen yang paling baik untuk berdoa. Mari gunakan setiap hari selama 6 hari full ini, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore di Mojosongo, dan jam 5 sore sampai jam 6 sore di Pucang Sawit. Ambil bagian, apakah Bapak Ibu berdoa dengan berpuasa atau tidak dengan berpuasa, tapi tetaplah datang untuk berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini. Ya Roh Kudus-Mu memimpin kami, membantu kami memahami setiap kebenaran firman-Mu, memahami setiap kehidupan dan setiap pilihan yang harus kami jalani.
Kami percaya Tuhan, tuntunan Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan dengan baik dan kami berhasil dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus berkati kami, tuntun jalan kami, pelihara hidup kami. Biarlah Roh Kudus tercurah melalui doa kami, tercurah dalam kehidupan kami, menuntun kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.